Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang materi kita imunisasi aktif dan pasif. Nah, di kelompok kami ada Alicia Viola, Naswa Sulfa, Sajilda Samsu, saya sendiri Muhammad Rifki, Nurul Asifa, dan Tis. Dari sendiri lu? Oke, habis. Ngomong apa? Ngomong apa? Imunisasi pasif. Pengertian imunisasi adalah upaya pencegahan penyakit menular dengan memberikan vaksin sehingga terjadi imunitas kekebalan terhadap penyakit tersebut. Sedangkan vaksin adalah suatu bakteri atau virus yang sudah dilemahkan atau diberikan guna merangsang tubuh dengan membentuk zat antibodi di dalam tubuh. Tujuan imunisasinya ada tiga. Yang pertama mempersiapkan dan memampukan tubuh kita untuk melawan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Terus yang kedua merangsang sistem imun tubuh untuk membentuk antibodi spesifik sehingga dapat melindungi tubuh dari serangan penyakit. Dan yang ketiga meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen. Yang pertama kita bahas dari imunisasi aktif. Imunisasi aktif itu merupakan imunisasi tubuh yang diperoleh dari dalam tubuh karena tubuh membuat antibodi sendiri atau bisa dibilang dengan sengaja memberi antigen agar tubuh dapat membuat sendiri zat antibodi. Kekebalan aktif biasanya prosesnya lambat tapi dapat berlangsung lama akibat adanya Imunologi. Jenis-jenis imunisasi aktif. Yang pertama ada imunisasi aktif secara alami. Imunisasi aktif alami ialah imunisasi yang diperoleh setelah sembuh dari sesuatu penyakit. Contoh, anak yang pernah menderita campak maka tidak akan terserang campak lagi. Yang kedua ada imunisasi aktif buatan. Ialah pemberian mikroorganisme yang telah mati atau dilemahkan ke dalam tubuh manusia supaya tubuh membentuk antibodi. Imunisasi ini bertujuan untuk merangsang tubuh agar membentuk antibodi yang dapat mengaktifkan sistem kekebalan tubuh yang dilakukan dengan pemberian vaksin ke dalam tubuh. Nah, sekarang contoh vaksin pada imunisasi aktif buatan. Yang pertama, live and nutut apa ini? Baca itu. Baca Indonesia. Nah, pokoknya itu nih. Ini virus. Nah, virus itu ada campak, gondongan, rubella, polio, sabin, demam kuning. Nah, di sini ada bakterinya juga, kuman TBC, BCG, dan demam tifoid oral. Nah, yang kedua kilat, inak. Iya. Nah, itu. Nah, yang diobati virus oleh influenza, poliosam, rabies, hepatitis A. Nah, dari bakterinya ada pertussis, DPT, typhoid, dan kolera. Nah, racun kuman seperti toksoid, difteri, toksoid DPT, tetanus, polisakardia, murni, pneumococcus, meningococcus, dan Haemophilus influenza. Nah, vaksin yang dibuat dari protein yaitu hepatitis B. Nah, yang ketiga subunit vaksin, mengambil hanya suatu bagian dari protein virus untuk dibuat menjadi suatu vaksin. Contoh, vaksin hepatitis B dan vaksin influenza. Imunisasi pasif merupakan imunisasi yang mulai diperkenalkan oleh Emil von Behring pada tahun 1890 ketika ia mengembangkan cara melawan difteri. Pada imunisasi jenis ini, antibodi langsung disuntik ke dalam tubuh. Kelebihan dari imunisasi jenis ini yaitu tubuh kita tidak harus memproduksi antibodi sendiri, di mana proses produksi bisa lebih dari seminggu. Sebagai penggantinya, serum yang mengandung antibodi yang disuntikan bisa segera mengenali kuman, termasuk bakteri atau juga virus yang masuk sehingga sistem imun dari pasien tubuh bisa merespon reaksi dan pada akhirnya bisa dihancurkan.
Apakah vaksin benar-benar memberikan perlindungan pada setiap penyakitnya? Oke, kita jawab. Rata-rata semua vaksin akan memberikan efektivitas perlindungan sampai dengan lebih dari 90%. Jika vaksin tersebut diberikan sesuai dengan jadwal dan dosis pemberiannya juga optimal, maka efektivitas perlindungan beberapa vaksin akan menurun seiring dengan waktu, sehingga butuh untuk dosis booster. Beberapa vaksin yang perlu di-boost rutin sesuai jadwal booster misalnya hepatitis B, varicella atau cacar air, tifoid, Japanese encephalitis, dan tetanus difteri pertussis. Oke, sudah. Bagaimana sih cara mengatasi nyeri lengan setelah vaksinasi? Yang nyeri, yang terkena. Kalau udah lama masih ada pendarahan dekat juga, konsultasi ke dokter. Lagi? Kenapa kalau kita habis vaksin tangannya itu bengkak? Karena penerima vaksin dapat mengalami nyeri yang berkepanjangan atau persisten di lokasi area suntikan yang dikenal dengan istilah sirpa. Dokter injury administration. Sirpa disebabkan oleh karena penempatan penyuntikan yang kurang tepat, yaitu ke dalam tubuh bangku di mana seharusnya disuntikan ke jaring otot. Dilansir dari lagi nggak? Sudah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.